Kemelaratan benar-benar mendera hidupku saat itu. Semenjak kedua orang tuaku meninggal dunia, aku hidup terlunta-lunta. Terlebih lagi saat perusahaan tempatku bekerja jatuh bangkrut. Akibatnya, aku jadi pengangguran. Rasanya bosan sudah, aku melamar ke sana kemari, tetapi tidak ada juga yang mau memanfaatkan tenagaku yang cuma lulusan SMA. Aku juga tidak punya rumah, karena rumah yang selama ini kami tempati adalah milik PJKA. Ayahku hanya diberi pinjaman selama dia masih berdinas. Begitu dia telah tiada akibat sakit yang menderanya, ditambah lagi ibu yang harus segera menyusulnya. Maka rumah itu diambil kembali oleh pihak pemerintah lewat PJKA, atau yang kini berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia. Kini rumah itu digusur karena akan digunakan untuk perluasan pelabuhan. Celakanya, instansi pemerintah itu tidak mengganti rugi serupiah pun. Beruntung, pamanku masih menaruh belas kasihan padaku. Dia menyuruhku menempati rumah kontrakannya yang sudah lama kosong. Rumah itu terletak agak jauh terpencil dari rumah penduduk lainnya di kampung Waigubak. Di rumah yang cuma ada secuil ruang tamu dan sebuah kamar berukuran 2 kali 2 meter itulah aku tinggal. Untuk menyambung hidup sehari-hari, aku bekerja serabutan. Yang paling sering kulakukan adalah menjadi kuli bongkar muat di gudang yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalku. Penghasilan yang kuperoleh sangat kecil. Dengan menghemat, aku cuma bisa makan 2 kali sehari dengan lauk seadanya. Begitulah kehidupan yang setiap hari kulalui. Sampai pada suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumahku. Ketika pintuku buka, di hadapanku berdiri seorang lelaki berbadan gempal. Lelaki itu meminta aku agar mempersilahkan dirinya masuk. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, aku mempersilahkan lelaki itu duduk. Setelah meneguk segelas air putih yang kusuguhkan, kemudian dia memperkenalkan dirinya dengan nama Broto. Sejenak kulihat lelaki itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Pandangannya berhenti pada diriku, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Maaf, kalau kehadiranku malam-malam begini sampai mengganggu waktu istirahatmu. Aku tahu saat ini kau dalam keadaan susah. Kedatanganku ingin menolongmu." Sejenak lelaki itu terdiam. Dia menatapku lagi lalu kembali melanjutkan bicaranya. "Dulu aku juga miskin seperti dirimu. Barangkali jauh lebih susah dari apa yang kau alami sekarang. Aku malah sempat jadi gelandangan. Untuk makan, aku terpaksa mengais sisa makanan orang dari tong sampah. Tetapi setelah aku menemukan cincin kecubung biru ini, kehidupanku berubah total." Dia menunjukkan sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya. "Kecubung biru?" tanyaku. "Ya, cincin ini akan kuberikan padamu kalau kau mau menerima dan memakainya. Maka aku akan melepaskannya dari jari manisku ini," ucapnya. Aku tidak segera menjawab. Saat itu aku merasa bingung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh tamu itu. Bagaimana mungkin sebuah cincin bisa membuat orang kaya? Ah, omong kosong saja. Jangan-jangan dia orang kurang waras. Lelaki asing itu sepertinya dapat mengetahui isi hatiku. Dia rupanya mengerti akan kebingungan dan keraguanku. "Aku tahu kau pasti merasa bingung dan curiga padaku. Jangan takut, aku sama sekali tidak bermaksud buruk padamu. Justru dengan memberikan cincin ini, aku bermaksud menolong dirimu," katanya tenang sekali. Aku sempat terkejut ketika lelaki itu tiba-tiba mengambil pisau lipat dari dalam saku celananya. Seperti tersihir, aku melihat apa yang dilakukannya. Kulihat
dia menggigit bibirnya keras-keras. Lalu dengan mata terpejam, dia tiba-tiba memotong jari manisnya. Aku sendiri ikut memejamkan mataku karena tak sanggup menyaksikan adegan yang amat mengerikan itu. Kudengar dia menjerit kesakitan, namun hanya sesaat saja. Ketika aku membuka mata, kulihat lelaki itu sedang membalut tangannya yang berlumur darah. Di atas meja, kulihat cincin itu sudah terpisah dari jari manisnya yang terpotong. "Tolong bantu aku mengikat perban ini," pintanya. Wajah lelaki itu pucat sekali. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa sakit yang teramat sangat. Dengan gemetar, aku cepat menolongnya, mengikatkan kain perban di tangannya. Sepertinya dia memang telah mempersiapkan semuanya. Ya, seperti pisau lipat, bahkan juga kain perban itu. "Terima kasih," katanya sambil menahan rasa sakit. Lelaki itu menghapus keringat yang membasahi wajahnya. Dia memandang benda yang tergeletak di atas meja dengan tatapan sedih. Kulihat dia mengambil sapu tangan dari saku celananya. Dengan sapu tangan itu, dia membungkus potongan jari manisnya, lalu menyimpan dalam kantong celananya. Setelah itu, dia mengambil cincin yang masih berlumuran darah. Setelah membersihkannya, lalu memberikannya padaku. "Pakailah cincin ini. Ini adalah rahasia kita berdua. Aku akan menjelaskan padamu setelah kau memakai cincin ini," pintanya dengan penuh harap. Agak ragu aku menerimanya, tetapi entah mengapa tiba-tiba aku merasa jadi menyukai cincin itu. Kemilau cahaya biru yang memancar dari cincin itu seperti memiliki daya magis yang langsung memikat hatiku. Dan seperti ada kekuatan gaib yang membuat tanganku segera meraih cincin itu dan memasukkannya ke jari manisku. Aneh, ketika melingkar di jari manisku, cincin itu langsung mengerut, menjepit dengan sedemikian sempurna dan sulit sekali untuk dilepaskan. Cincin itu telah menyatu dengan daging dan darahmu, jadi jangan kau pikir akan bisa melepaskannya, kata si lelaki sambil menatapku. "Maksud Bapak apa?" tanyaku sambil membalas menatapnya. Cincin itu bukan benda sembarangan. Dia memiliki kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Begitu menempel di jari manismu, dia langsung menyatu dengan apa yang ada di tubuhmu. Karena di tengah-tengah cincin itu terdapat rongga yang dihuni oleh makhluk halus yang mengerikan. Tetapi kau jangan khawatir, karena makhluk itu tidak pernah mencelakai tuannya. Tetapi sebaliknya, dia akan membantu memberikan harta kekayaan yang tak pernah kau duga sebelumnya. Tetapi di balik itu semua, kuharap engkau jangan kaget kalau setiap malam purnama makhluk itu akan keluar dan masuk dalam ragamu. Saat itu, kau akan berubah menjadi ganas dan memangsa manusia untuk menghisap darahnya. Tetapi semua itu kau lakukan di luar kesadaranmu. Papar lelaki itu yang membuat sekujur tubuhku menggigil ketakutan. Aku benar-benar merasa telah terjebak oleh tamu asingku ini. Terlebih setelah berkata demikian, dengan seenaknya dia melangkah pergi meninggalkanku. Anehnya, saat itu aku tidak sanggup berkata sepatah kata pun selain berdiri mematung menatap kepergiannya. Aku baru sadar ketika sosok itu telah menghilang di telan kegelapan malam. Selang seminggu kemudian, sejenak aku memakai cincin itu, aku mengalami kejadian yang luar biasa. Seorang lelaki tak dikenal mengetuk pintu rumahku. Dia mengaku punya hutang pada almarhum bapakku. Tanpa kuduga, dia menyerahkan sebuah amplop berisi uang yang cukup besar jumlahnya. Tentu saja dengan perasaan gembira aku menerimanya. Dengan uang sebanyak itu, aku tak perlu lagi harus bekerja membanting tulang sebagai kuli bongkar muat. Sebagian dari uang itu kubelikan sebuah kios di Pasar Panjang dan sisanya kugunakan untuk memperbaiki rumah. Kini aku berdagang bermacam-macam barang kebutuhan sehari-hari.
Dalam waktu singkat, kehidupanku memang telah berubah. Usahaku cepat sekali berkembang, hingga akhirnya aku bisa memiliki sebuah ruko yang lengkap dengan segala isinya. Sebagai bujangan yang mapan, aku banyak dikelilingi wanita cantik. Tetapi anehnya, selama ini aku sama sekali tidak punya niat untuk menyunting salah satu dari mereka untuk kujadikan istri. Mengapa? Karena aku punya alasan tersendiri. Bukan apa-apa, aku benar-benar merasa takut kalau rahasia hidupku akan terbongkar. Karena setiap malam purnama, aku selalu merasakan tubuhku menggigil, lalu gigiku tumbuh taring, kepalaku mendadak jadi pusing, dan aku merasakan kehausan yang teramat sangat. Saat itulah aku tak sadarkan diri, dan saat sadar selalu kudapati diriku di tempat yang kumuh. Di sampingku tergeletak mayat yang berlumuran darah di lehernya. Hal aneh yang tak kumengerti ini berlangsung tidak hanya satu kali, tetapi terus terjadi saat bulan purnama. Aku sendiri tidak tahu entah sudah berapa manusia, terutama pada gelandangan yang telah menjadi korbanku. Membayangkan itu semua, aku jadi ngeri sendiri. Pantas saja lelaki yang bernama Broto itu sampai rela memotong jari manisnya karena dia tidak mau terus-menerus diperalat oleh makhluk yang ada di dalam cincin itu. Saat itu memasuki bulan puasa. Selama ini aku memang tenggelam dalam kancah maksiat dunia. Yang namanya ibadah sudah lama aku tinggalkan. Rupanya Allah masih menyayangi diriku. Perlahan timbul kesadaranku. Ya, aku mendapatkan hidayah darinya. Kumandang suara adzan dan cerianya wajah-wajah orang yang pergi ke masjid telah menggugah hatiku. Ya, saat itu aku merasa bahwa selama ini aku telah berdosa. Aku telah menyekutukan Allah. Sebenarnya aku ingin melepaskan cincin itu dengan cara seperti apa yang telah dilakukan oleh Broto. Tetapi aku sama sekali tidak sanggup melakukannya. Aku tidak punya keberanian untuk memotong jariku sendiri. Maka aku coba menemui orang pintar yang pernah aku kenal. Dialah Pak Sukri, seorang paranormal yang tinggal di daerah Sidomulyo. Pak Sukri terkejut menerima kedatanganku. Setelah cukup lama mengamati cincin kecubung biru yang melingkar di jari manisku, dia berkata, "Benar, memang aku melihat ada kelainan dalam cincin itu. Cincin itu memang ada penghuninya. Tetapi maaf, aku tidak dapat membantumu, karena makhluk itu sangat ganas. Coba kau temui Ustadz Nurhadi di desa Tajimalela. Desa Tajimalela itu berada di Kalianda. Mudah-mudahan dia bisa menolongmu." Aku menuruti saran Ustadz Sukri. Namun seperti halnya Pak Sukri, Ustadz Nurhadi pun terkejut menerima kedatanganku. Makhluk itu adalah sejenis Dracula penghisap darah. Rupanya ada orang yang memanfaatkannya untuk pesugihan dengan cara memeliharanya di dalam cincin itu. Memang sukar untuk mengeluarkannya, tetapi akan aku coba asalkan kau sanggup menjalaninya. "Maksud Ustadz dengan memotong jariku?" tanyaku. "Oh, itu cara yang sesat, karena makhluk itu masih tetap bersemayam di dalam cincin itu." "Lantas bagaimana sebaiknya?" kembali aku bertanya. Setelah terdiam sesaat, Ustadz Nurhadi berkata, "Carilah sepasang burung merpati putih. Iblis itu tidak hanya menyukai darah manusia, tetapi dia amat senang minum dan makan daging merpati putih. Dengan sarana itu, mudah-mudahan aku dapat mengusirnya." Sesuai dengan permintaan Ustadz Nurhadi, aku segera mencari hewan yang dimaksudnya itu. Meskipun agak sulit karena pemiliknya tidak mau menjualnya, namun karena ku tawar dengan harga yang tinggi, akhirnya diberikannya juga merpati putih itu. Kalau bukan kepada Pak Herman, mungkin aku tidak akan menjualnya, karena itu adalah burung kesayanganku, ujar pemiliknya saat menyerahkan sepasang merpati putih itu. Hari itu juga dengan membawa sepasang merpati putih, aku segera menemui Ustadz Nurhadi. Sebelum memulai pekerjaannya, Ustadz berkata padaku, "Nak Herman,
Bagaimanapun, kau harus merelakan jari tanganmu melepuh. Kau juga harus kuat menahan panas. Aku akan menyembelih sepasang burung merpati itu untuk memancing makhluk itu keluar. Dan aku juga akan membakar cincin di jari manismu agar makhluk itu tidak kembali ke dalam cincin itu. Dengan cara itu, mudah-mudahan dia tidak kembali lagi. Aku tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepala. Ustadz Nur Hadi segera mempersiapkan keperluan yang akan digunakannya dalam ritualnya itu. Dengan membaca basmalah, dia pun memulai ritualnya. Dia memotong sepasang burung merpati itu dan menampung darahnya di sebuah piring kaleng. Keluarlah, hai makhluk yang sedang kehausan. Di sini telah kusediakan minuman segar dan makanan enak untukmu. Cetus Ustadz Nur Hadi berulang kali, suaranya terdengar bergetar. Setelah menunggu beberapa saat, terjadilah hal yang muskil. Darah yang ada di dalam piring itu tiba-tiba mengering. Dan saat itu, dengan sigap, Pak Nur Hadi membakar bangkai sepasang merpati itu. Lalu dia mendekatiku dan membakar jari manisku sambil mulutnya terus komat kamit membaca ayat suci. Tak sadar aku menjerit karena kepanasan. Dan bersamaan dengan itu pula kulihat bayangan hitam berkelebat naik ke langit-langit lalu menerobos atap rumah. Kemudian terdengar suara lenguhan yang menyeramkan. Alhamdulillah, sekarang iblis itu sudah pergi. Sekarang cepat kau obati tanganmu, kata Ustadz Nur Hadi dengan wajah cerah. Aneh, saat mengobati tanganku, cincin yang melingkar di jari manisku itu sangat mudah sekali kulepaskan. Sekarang iblis itu sudah pergi dan kau tidak akan diganggunya lagi. Mulai saat ini, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan lagi kau melakukan perbuatan kufur itu, karena Allah sangat benci pada orang yang menyekutukannya. Sebaiknya kau buang jauh-jauh cincin itu ke dasar lautan yang dalam, agar tidak lagi dimanfaatkan orang untuk berbuat sesat. Pesan Ustadz Nur Hadi. Setelah tidak memiliki cincin itu, usahaku memang tidak seperti dulu. Tetapi alhamdulillah, aku masih mempertahankan apa yang kumiliki sekarang. Kisah ini dialami oleh seseorang bernama Herman. Gara-gara memiliki cincin kecubung biru itu, kehidupannya yang semula miskin memang berubah. Dia menjadi kaya, namun makhluk gaib penghuni cincin tersebut nyaris membuatnya tersesat dalam keimanan.